Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, awal tahun 2025 ini kita dikejutkan dengan beragam sekali kebijakan dari pemerintah. Kali ini yang menjadi sorotan adalah efisiensi anggaran yang dilakukan kepada kementerian dan juga lembaga sebesar 306 triliun rupiah. Kemudian yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini pemirsa, apakah dampaknya dari hal ini? Karena kita ketahui Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa uang sebesar 306 triliun tersebut akan dialihkan kepada program prioritas yakni makan bergizi gratis. Sebesar apa dan sejauh apa dampaknya kepada perekonomian dan juga pertumbuhan ekonomi kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber kita pada malam hari ini pemirsa. Sudah hadir bersama dengan kita di studio ada Dede Prayudi, Jubir Kantor Komunikasi Presiden. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Uki, apa kabar? Baik ya? Kabar baik. Oke. Terima kasih sudah hadir juga bersama dengan kita melalui Zoom yakni Pak Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI. Selamat malam Pak Wihadi. Baik, nanti akan hadir bersama dengan kita melalui Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Prof. Telisa Aulia Felianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam. Baik, kemudian juga hadir Ibu Afiliadi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Selamat malam Bu. Selamat malam. Dan terus serta juga hadir bersama dengan kita pada malam hari ini pemirsa, yakni Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia, Pak Haryadi Sukamdani. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, sebelum kita masuk kepada topik kita yang menarik pada malam hari ini, pemirsa kita saksikan informasi berikut untuk Anda. Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran menuai pro dan kontra. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD, Presiden meminta jajaran pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Sebagian dana hasil penghematan akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penghematan anggaran justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab sebagian dananya akan digunakan untuk menambah alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar 100 triliun rupiah. Hal ini diharapkan bisa menimbulkan manfaat berganda bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Jadi kalau pertanyaan dampak pada pertumbuhan ekonomi, ya justru ini akan memberikan diharapkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Seperti kayak makanan bergizi gratis apabila nanti struktur dari supply chains di pemerintah atau lokasi masing-masing makin diperkuat, makan siang bergizi ini sudah pasti off-takernya ada. Sehingga supply chains-nya dari mulai sayur mayur, kemudian daging dan berbagai itu yang bisa diproduksi oleh para produsen lokal, entah itu petani, usaha kecil menengah, itu memiliki peluang untuk mendapatkan market yang pasti. Selain program makan bergizi gratis, beban anggaran pemerintah Presiden Prabowo Subianto sangat berat. Menurut data dalam APBN 2025, ada beban pembayaran cicilan utang dan bunga yang diwariskan pemerintahan sebelumnya senilai total 1.353 triliun rupiah atau 45% dari pendapatan negara. Baik, kalau kita lihat bersama pemirsa memang program prioritas dari Presiden Prabowo ini bagus sekali, khususnya untuk program makan bergizi gratis. Tapi yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini adalah APBN kita nih Bang Uki. Ini kalau kita lihat tahun 2025 ini cukup berat. Kita punya program prioritas yang begitu banyak, kemudian kita juga punya kewajiban yang harus dibayarkan di tahun ini. Apa kemudian yang menjadi prioritas atau tujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan efisiensi ini? Ya, ini kan sebenarnya berangkatnya itu dari Inpres nomor 1 tahun 2025 ya. Tentang efisiensi, tentang efisiensi anggaran ya. Jadi berbicara soal Inpres tersebut itu adalah komitmen Presiden Prabowo untuk dua hal. Yang pertama itu untuk
melindungi uang rakyat dari penghambur-hamburan yang selama ini udah kita anggap biasa gitu. Nah, ini yang agak susah nih, membuka new habit, membuka new awareness. Jadi selama ini kita sudah anggap biasa, tapi sekarang nggak boleh lagi dianggap biasa. Dan yang kedua, untuk memastikan agar setiap rupiah uang rakyat itu harus terasa manfaatnya oleh rakyat itu sendiri. Yaitu ini poin keberpihakan. Jadi kalau misalnya saya ibaratkan sebuah tubuh ya, analogi ya. Jadi kalau tubuh itu saat ini kita sedang berusaha untuk mengurangi lemak-lemak yang tak jenuh itu. Lemak-lemak yang sedang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Supaya pertama kita lebih sehat. Ya, dengan tubuh yang sehat kita bisa bergerak juga lebih gesit. Lebih cepat lagi. Kurang lebih seperti itu ya analoginya ya. Nah terkait dengan program prioritas Presiden Prabowo yang ada 17. Terkait dengan program hasil terbaik Presiden Prabowo yang ada 8. Itu betul semua. Dan itu adalah program pro rakyat. Itu program yang harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi tadi dikatakan di sini ya 100 triliun untuk makan bergizi gratis ya. Ini ya wacananya memang sudah ada. Wacana sudah ada tapi belum masuk ke dalam level rencana. Ya, tapi yang pasti memang untuk membiayai yang tadi 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Tadi Presiden saya lihat ya di tayangan itu mengatakan saya ingin sekolah-sekolah anak-anak itu diperbaiki. Gitu. Begini, anggaran perjalanan dinas itu sebelum diefisiensikan itu 44 triliun rupiah. 44 triliun rupiah. Setelah kita potong 50%, maka kita berhasil menghemat berapa? 22 triliun rupiah. Pemerintah saat ini sedang ya mengupayakan, sudah menganggarkan komitmen terbesar ya sepanjang Republik ini berdiri untuk merenovasi sekolah yaitu sebesar 17 triliun rupiah. Artinya dengan anggaran segitu yang kita efisiensikan hanya dari perjalanan dinas saja, sekolah anak-anak kita itu udah bisa kita benerin. Mbak, saya harus buka beberapa data ya, ini data terakhir dari BPS ya. SD di Indonesia ada 148 ribu, 60%-nya berstatus rusak. Dari yang ringan, sedang, parah. Ya. SMP ada 42 ribu, 48%-nya berstatus rusak. SMA dan SMK ada 28 ribu dan 35%-nya berstatus rusak. Nah ketika saya bilang rusak, ini levelnya sampai anak-anak gak bisa ke toilet. Anak-anak harus menahan air kecil. Idealnya manusia itu, apalagi yang masih aktif ya, buang air kecil itu dalam 2 jam itu sekali. Ketika mereka harus di sekolah selama 7 jam misalnya ya, kalau SMA ya, menahan membuang air kecil apalagi yang siswi perempuan. Ini kan bisa meningkatkan risiko mereka kena infeksi kemih, misalnya seperti itu ya. Nah komitmen inilah yang kemudian disebutkan oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kalau mau gampang, kemarin itu undang-undang sudah mewajibkan kita untuk menaikkan PPN sebesar 1%. Kalau mau gampang ya, barang-barang konsumsi itu dinaikin aja. Toh kewajiban sudah diamanahkan oleh undang-undang. Barang konsumsi seperti misalnya odol, sampo, kopi dan lain-lain lah. Tapi kemudian Presiden memilih untuk tidak mau membebani rakyat. Sehingga yang dinaikkan itu hanya barang-barang mewah. Barang-barang yang sudah masuk ke dalam kategori barang-barang yang dikenakan PPNBM. Atau pajak penjualan atas barang mewah seperti kapal pesiar, ya, rumah di atas 30 miliar dan lain-lain. Dan air mineral yang kita nikmatin setiap hari, kopi yang kita minum setiap pagi, itu kan nggak dinaikin. Itu kan nggak dinaikin. Bahkan stimulus atas kenaikan PPN sebesar 1% yang hanya dikenakan untuk barang-barang mewah itu tetap dikucurkan. Kita bayar listrik tetap dapat diskon. Gitu. Nah inilah dia ya, Presiden tidak mau memilih jalan gampang. Yang dilakukan oleh Presiden apa? Kencangkan ikat pinggang ini. Kencangkan ikat pinggang ini supaya setiap sen uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat kepada rakyat. Baik, Bang Uki, tapi tadi sempat Anda sampaikan bahwa ini mengkencangkan ikat pinggang begitu ya. Apakah juga Presiden sudah mengkaji terlebih dahulu terkait dengan dampak-dampak ke depannya? Jadi begini, nah ini banyak misinformasi yang beredar di luaran ya. Jadi ada 4 komponen anggaran ya, yang itu anggaran belanja ya.
Yang pertama adalah belanja kepegawaian. Yang kedua adalah belanja barang dan jasa. Ketiga belanja modal. Dan yang keempat itu, aduh tadi saya apa ya, nanti ya. Cuman begini, yang dikenakan efisiensi ini cuma 2. Cuman belanja barang dan jasa dan juga belanja modal. Jadi belanja kepegawaian, kemarin sempat beredar isu, wah ada pengurangan pegawai segala macam. Dapat saya pastikan itu informasi yang tidak benar, dapat saya pastikan itu misleading, dapat saya pastikan itu misinformasi. Berarti dikonfirmasi tidak akan ada PHK besar. Gak ada PHK. Kalau ada PHK yang paling pusing ya pemerintah sendiri lah. Baik. Masa pemerintah sendiri yang mau membuat PHK-nya itu sendiri. Oke Bang Uki. Itu, ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, kita akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari DPR RI dari Banggar sendiri usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.